Oke, halo what's up guys, kembali lagi bersama aku channel YouTube yang kagak ada di Rawin. Nggak sih, nggak ada viewers. Oke, ya kalau ada viewers maksimal 5. Aduh, sakit ya sebenarnya, tapi ya sudahlah, langsung aja guys ya. Semoga aja kali ini videonya trending guys ya, sampai banyak video. Jadi aku jelasin setiap detail yang kagak dijelasin sama beberapa ya ini ya guys. Mungkin beberapa video berikutnya aku bakalan bikin konten menjelaskan tentang horor guys ya, soal hobi aku juga ya. Dunia gaib memang tidak pernah dimengerti Oh iya, juga manusia. lupa ya guys ya, ini Baik, channel siapa ya, kalian pasti kenal sih sama channel ini gitu ya, gak mungkin juga kalian. Nah ini daftar populer, nah itu deh, langsung aja hasil guys, ke terekam skip guys. kamera ini. Jadi Selamat datang di DP Misteri. DP misteri kan. Malam ini, aku akan membagikan padamu beberapa penampakan sosok misterius yang paling jelas terekam kamera. Jika kamu cukup bernyali, silakan lanjutkan video ini. Boom. Enggak guys, penampakan sosok misterius paling jelas terekam kamera. Mari kita mulai dari sebuah Bentar rekaman guys, yang bentar, sebelum kita masuk ke video aku lupa guys. Ini aku lagi-lagi nggak pakai data guys ya, soalnya Bil kayak gitu, menggunakan jaringan handphone terlalu oleh bagus di sini seorang guys. perempuan yang sedang berjalan di tangga ini. Karena berjalan di malam hari, ia sengaja menyalakan handphone sambil merekam video. Sebab ia sedari tadi mulai merasa ada yang membuatnya merinding. Semakin ia berusaha berjalan cepat untuk mencapai lantai bawah, ia merasa semakin yakin ada sesuatu aneh yang mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, saat ia mencoba memberanikan diri melihat ke samping bagian atas, tiba-tiba sosok berbulu hitam melayang muncul, membuatnya menjerit ketakutan. Saat menjerit bukannya menghilang, justru sosok bayangan ini malah mendekatinya hingga berada tepat di depannya. Perempuan ini segera berlari terbirit-birit menuruni tangga. Saat menemukan lift, ia tak berpikir panjang. Segera masuk ke dalamnya Parah, agar bisa lebih cepat sampai. Namun, apa yang terjadi? sebenarnya salah sih Lift kalau itu macet, tidak bisa tertutup. Setelah mencoba beberapa kali dan gagal, ia kembali menuju tangga. Dan betapa terkejutnya ia saat tiba di tangga. Sosok makhluk melayang berbulu hitam itu muncul lagi dan kamera pun mendadak kabur. Tidak diketahui apa yang selanjutnya terjadi pada dirinya. ya pasti baik-baik aja, soalnya kalau Berikutnya, nggak itu. ada rekaman video yang viral di TikTok Benar guys, beberapa dia waktu lalu. Pemilik akun Mavrizal Jim nggak ada pengulangan guys ya. Aku pernah coba. menuruni tangga saat menemukan lift ke samping bagian Nah coba kalian atas. perhatiin guys, perhatiin Tiba-tiba aja. sosok berbulu hitam melayang muncul, Nih, jangan membuatnya takut guys, menjerit nanti ketakutan. ya aku nggak bisa Saat ngedit ya menjerit guys. bukannya menghilang, justru sosok bayangan ini malah Tadi mendekatinya tuh hingga dari awal berada tuh tepat jalan, di depannya. habis itu jadi editan guys. Coba kalian lihat, editornya nggak smooth banget gitu. Pertama nih ya, dia jalan sampai situ, habis itu ngilang. Dia tuh masih berhenti diam di situ, nggak ngeliat apa kemana ke situ ya. Habis itu tiba-tiba, kalau kalian perhatiin ada adegannya ya, pas nih jalan, Membuatnya menjerit ketakutan. set. Saat Coba kalian menjerit perhatiin pas dia bukannya jalan ya, menghilang, justru karena sosok ini ada bayangan goyangan ini dikit ya. malah mendekatinya Dia hingga kan, nah berada tuh, tepat di depannya. secara tiba-tiba Perempuan kayak ini seolah ada segera jeda waktu berlari guys ya. terbirit-birit. Kalau kalian perhatiin guys, itu tuh seolah-olah ada jeda waktu di situ guys. Asalkan kalian kalau kalian memang editor guys ya, hari aku bukannya nantang ya, tapi jujur kalau kalian bener-bener editor itu kalian pasti nyadar itu lah, lah kok lah. Jadi kalau kalian tuh yang editor, terus kalau yang di lift tuh gampang sih, tinggal halangin aja pintunya kalau nggak bisa ketutup,
tidak bisa tertutup. Setelah mencoba beberapa kali dan Namu gagal, ia kembali menuju tangga. Dan betapa ya mungkin terkejutnya dia ia mencet tombolnya, saat coba tiba kalian di tangga. Sosok perhatiin makhluk tombolnya melayang guys ya. berbulu hitam itu muncul lagi. Plus Dan kamera pun mendadak kabur. Tidak ngeblurin foto nih diketahui enak aja. apa yang Tuh ngeblurin foto tuh enak aja sih sebenarnya guys ya, kalau kamu pengen. Ya aku masih gak bisa guys, ini apa, bikin video kontennya guys, sorry banget. Soalnya gimana ya, pengen nyediain waktu buat ngedit video ya, supaya kayak cerita-cerita horor yang ada di rumah gitu kan. Tapi ya gitu, bukan nggak ada waktu sih sebenarnya, malas aja gitu. Masalahnya kalau aku perhatiin guys ya, yang nonton video aku aja di channel tuh hampir nggak ada. Tuh ini pun sebenarnya iseng-isengan aja gitu, siapa tahu dapat subscriber gitu, plus ada yang nonton. selanjutnya terjadi pada dirinya. Rizal Jim ini Nah ini sama membagikan sendiri. sebuah video saat ia bersama temannya sedang mendaki di sebuah gunung. Saat sedang menikmati suasana alam, tiba-tiba muncul sosok makhluk yang mengerikan di balik pohon, tepat di samping tendanya. Video ini segera tersebar dan Itu membuat temennya, banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya itu makhluk kalau temennya diri di situ juga kagak bakalan ada yang tahu kan, dia sama temennya gitu. Plus apa ya, gimana ya, coba kalian inget-inget lagi kan, dia sama temennya harinya lagi berkabut, ya wajar kalau ada teks hitam kayak di gitu, siapa tahu balik pohon temennya gitu itu? kan, Beberapa orang ngiseng-ngiseng gitu. mengatakan, mungkin itu sebenarnya adalah primata yang hidup di sekitaran gunung berupa gorila atau orang utan. Itu Namun tinggi tidak bro. sedikit pula yang mengatakan bahwa sosok itu sebenarnya adalah genderuwo, sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera, bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Habitat hunian kegemaran genderuwo memanglah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Tak heran jika banyak orang yang yakin bahwa ini memang Itu benar-benar lebih ke temennya ya. genderuwo. Meski memang mungkin bukan. Bagaimana menurutmu? Masalahnya tuh Sungguh, di mata aku tuh kayak memang tidak manusia ada malah yang gitu tidak kan. mungkin terjadi di dunia ini. Seperti yang dialami gugus tugas GP Ansor Temanggung, bagian pemulasaraan ketika memakamkan jenazah di Bong Manden ini. Di pertengahan bulan Agustus lalu, tim ini sedang Ini pas mendapat covid tugas ya, untuk memakamkan baru-baru aja. jenazah pada malam hari. Dengan pakaian lengkap, mengenakan APD, mereka pun segera menyelesaikan tugas. Tidak ada yang menyadari jika sebenarnya ada satu sosok di antara mereka yang bukan bagian dalam tim itu. Hal ini baru mereka sadari setelah pulang dari menyelesaikan tugas di pemakaman. Ketika mereka melihat foto hasil dokumentasi pekerjaan, salah satu dari mereka baru sadar bahwa ada satu sosok baru di antara mereka. Tim yang awal ya apa-apa. hanya terdiri dari 8 orang, kemudian bertambah menjadi 9 orang. Sungguh amat mengherankan, siapa sebenarnya sosok ini? Penampakan selanjutnya terjadi di sebuah sungai di Malaysia. Kejadian itu Kalau itu sih kemungkinan ada ya kiriman dari orang gitu kan, itu nggak kita tahu ya. Ya kita kan nggak tahu ya. bermula saat sebuah keluarga ini sedang menikmati suasana sungai dengan bermain pasir di tengah sungai yang airnya tidak begitu deras. Ibu dari ketiga anak ini berusaha merekam momen kebersamaan mereka dalam sebuah video. Namun, saat mengambil gambar di sekeliling sungai, ia menangkap sebuah pemandangan yang cukup aneh. Tak jauh dari seberang sungai, ia melihat sosok nenek tua memegang tongkat
yang sedari tadi memperhatikan keluarga ini. Dan saat sadar sosok nenek tua itu terlihat oleh sang ibu, ia tampak berbalik dan berjalan perlahan menjauh dari pinggir sungai. Karena panik, sang ibu pun memanggil ketiga anaknya untuk menyudahi permainan pasir itu dan mengajak mereka pulang. Tak lama kemudian, sosok nenek itu muncul lagi dari arah yang berbeda. Sangat mencurigakan, sebab nenek ini mampu berjalan begitu cepat seakan menghindar karena keberadaannya lagi-lagi diketahui oleh sang ibu. Saat video ini beredar luas, banyak orang yang yakin bahwa Ya itu masih bisa orang gitu kan. Oh menurut aku sih gimana ya? Ya nggak tahu sih. Gue nggak bisa komentar guys. Itu masih bisa sih menurut aku ya. Masih bisa diedit. Masih bisa itu settingan. adalah sosok nenek kebayan yang sejak lama dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai makhluk yang tinggal di rumah tak berpenghuni. Ia digambarkan sebagai nenek tua beruban dengan wajah keriput, berbaju lusuh, dan rambut berantakan pada siang hari. Namun, saat malam tiba, matanya akan berubah menjadi merah dan tak segan menculik anak kecil. Persis seperti yang terekam dalam gambar ini, bukan? Namun, apakah benar ia adalah sosok nenek kebayan atau hanya nenek biasa yang kebetulan melintas? Tidak ada yang benar-benar tahu. Nah kalau melintas aku setuju. Kembali ke sosok misterius yang terekam kamera di tanah air. Pada pertengahan tahun 2018 lalu, tim ekspedisi peduli suku Togutil di Kecamatan Wasile Utara, Halmahera Timur dikagetkan oleh kemunculan sosok misterius yang berdiam di pinggir jalan setapak di tengah hutan belantara sambil menatap mereka berjalan. Sosok misterius ini sepertinya sengaja berdiam diri mematung di sana agar tidak ada yang menyadari keberadaannya. Dan benar, tim ekspedisi ini memang terus berjalan seakan tidak menyadari jika baru saja melintas di depan sosok yang menyeramkan. Namun, jika kamu perhatikan, anak dari salah satu mereka ini sebenarnya sudah menyadari keberadaan sosok itu dari jauh. Ia tak kunjung mengalihkan perhatiannya pada sosok menyeramkan itu. Siapakah sebenarnya sosok misterius ini? Hingga saat ini masih menjadi misteri. Ya mungkin aja itu orang lokal bisa jadi kan. Banyak warga yang mengatakan bahwa sosok ini adalah penunggu hutan yang tak segan menghantui siapa saja yang berani masuk hutan dan memiliki niat jahat di sana. Barangkali sebenarnya para orang dewasa ini juga menyadari ada sosok makhluk misterius berdiri mematung saat mereka melintas. Namun sengaja dibiarkan agar terhindar dari masalah. Selanjutnya, dalam sebuah tayangan acara pemburu hantu alias Ghost Hunter di channel ANE ini, tim pemburu hantu terlihat mengadu keberanian menelusuri rumah sakit Worley yang terbengkalai. Rumah sakit ini ditinggalkan begitu saja akibat saat bangunan rumah sakit By the way, sorry direnovasi. guys ya kalau Banyak aku nggak terlalu banyak komentar dan banyak diam guys ya, kayak nonton videonya aja gitu. Kayak kita tuh nobar doang gitu. Sorry guys, bukan gitu maksudnya. Kayak gimana ya, aku tuh lagi sakit juga tenggorokanku guys ya, kalau ngomong terlalu banyak tuh ya gitu otot sakit ya, jadi aku nggak bisa terlalu banyak ngomong. Lagi pula yang di komentar itu aja di perasaan guys ya. Mungkin nanti aku ganti apa ya, kayak reaction video apa gitu kan yang bikin kita kocak gitu, yang tadinya nggak, kayak nontonnya tuh biasa aja lah, B aja lah, tapi pas di ini kita di reaction sama yang lain jadi kocak abis gitu kan, apalagi ditambah komentar-komentar yang ya kayak ya gitulah. itu mengerikan yang ditemui oleh para pekerja bangunan yang berujung keputusan bahwa proses renovasi rumah sakit harus segera dihentikan. Tim Ghost Hunter ini pun memberanikan diri masuk ke dalam ruangan rumah sakit dengan bekal kamera yang dinyalakan oleh setiap orang. Saat mereka perlahan memasuki lorong rumah sakit, tiba-tiba
Sosok bayangan begitu jelas melintas dan membuat mereka semua kaget. Sosok itu muncul dari sebuah ruangan tepat di depan mereka berdiri. Sosok hantu itu diduga adalah wujud hantu seorang perawat, Mary Lucille Myers, dan masih bergentayangan. Hal ini semakin meyakinkan para ghost hunter, sebab saat mereka menggunakan alat untuk menghitung gaya gerak listrik, alat itu memberi tanda bip dan grafik terlihat naik ketika salah satu dari mereka menanyakan apakah benar sosok Mary sedang berada di sekitar mereka. Padahal bangunan ini sudah lama ditinggalkan. Itu berarti jaringan listrik sudah lama tidak menyala di sana. Lalu, apakah benar sosok yang menggerakkan alat pengukur gaya gerak listrik adalah hantu Mary Lucille Myers? Hingga kini juga masih menjadi misteri. Sungguh mengerikan. Hai, selamat datang di channel Eh. Winston. Oke, bentar, aku mau komentar yang terakhir guys ya. Jadi kalau menurut aku guys ya, gaya listrik itu dia terlalu sensitif. Jadi untuk kesensitifan dia untuk membedakan kalau itu tuh ini kan cuma satu tuh. Kalau kita perhatiin tuh ya. Aduh, pencet yang gini lagi. Untuk guys, saking manualnya tuh masih kelihatan guys ini nih. Ini masih kelihatan guys ya. Mana tadi? Nah nih, ini kan cuma satu tuh, satu-satu. Hingga kini Nah juga tuh satu-satu guys. masih menjadi Kayak detak misteri. jantung. Kalau detak jantung tuh kan ya oke ya ditemani sama satu lagi gitu di sini. Jadi deg 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 gitu. Deg deg deg. Muka aja nggak ganggu sih. Oke. Sorry guys ya, di loteng ada yang Nah jadi gini, bukan jadi takut aja. Udah pas lagi konten lagi. Nah jadi gini guys, jadi intinya gini aja. Jadi kalau energi listrik itu kan detektor listrik nih. Jadi menurut aku nih, jadi kan detektor listrik itu terlalu sensitif. Biar kita ini kan kayak kamera HP juga ada energi listriknya men. Jadi itu tuh ya untuk satu sebiji gini jaraknya 2. Ini ya kalau kalian perhatiin di sini tuh oke aku nggak bisa itu ya soalnya ini tuh nggak ada. Aduh. Intinya gini kan di tengah tuh ada yang segi gerak tuh ke atas tuh dikit, 2 tuh di antara 2 ini. Nah itu tuh akibat ya emang gerakan HP gitu. Tapi kalau gravity memang bener-bener energi listrik yang di apa ya kayak horor atau apa gitu, dia tuh masuk ke EMV itu. Di EMV yang M0 tuh sekitar 10 guys ya, 10 rata-rata 5 guys ya, 5 ke atas guys ya. Ada juga beberapa 3 guys ya. Jadi dia nggak bakalan balik ke 0 gitu kalau itu emang benar-benar ada energi listrik yang tiba-tiba muncul gitu. Jadi nggak langsung ke 0 gitu, kayak bertahap gitu. Jadi mungkin gini aja, itu kalau ada memang benar-benar energi horor guys ya, yang ya menurut aku sih gitu ya. So ini udah kayaknya ini doang yang aku sampaikan guys ya, nggak terlalu banyak. Dari 10 cuma 8 menit doang aku nyampein apa-apanya guys, dan itu pun banyak basa-basi dari ketimbang ini. Jadi menurut aku nggak ada yang creepypasta di sini, semuanya fix biasa. B aja lah. Udah sampai segini dulu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.